Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kasih Kelembagaan Bidang PAUD dan PNF Bapak Sukamto. Yang saya hormati Ibu Kasih Pengembangan Pembelajaran PAUD dan PNF Ibu Titik Setiawati. Yang saya hormati Ibu Ketua IDTKI Ibu Endang beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Ketua IDTKI Kecamatan se-Kabupaten Jember beserta anggotanya, mungkin ada yang hadir. Yang saya banggakan dan yang saya hormati Kak Agus sebagai narasumber pada kegiatan pagi ini. Tepuk tangan untuk beliau yang jauh hadir dari kota Yogyakarta. Berangkatnya kemarin deh Mas. Alhamdulillah. Nyampe sini tadi malam. Tidurnya nyenyak nggak Mas? Alhamdulillah kalau nyenyak, sehingga pada pagi hari ini nanti bisa all out mendampingi guru-guru kami dalam kegiatan hari ini, dan nanti saya tagih hasilnya. Yang saya hormati panitia pelaksana kegiatan pada pagi hari ini, yang mungkin mulai kemarin ya sudah menyiapkan tempat beserta lainnya sehingga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Serta yang saya banggakan peserta halal bihalal dan workshop literasi menyenangkan. Dalam hal ini melalui bermain, bercerita, berlagu dan gerak tari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mudah-mudahan ada bapaknya enggak ini? Saya lihat mulai tadi enggak ada ya. Oh itu. Bapaknya cuma satu. Yeah. Ya, mudah-mudahan bapak dan ibu-ibu semua peserta kegiatan pagi hari ini bisa mengikuti dengan seksama serta menghayati dan mengamalkannya dalam pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Itu harapan kita. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa menghadiri kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan kita yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sambil merepek ya, PA-nya ini, karena seharusnya yang memberi sambutan di sini itu kakak pertama. Iya, dia kakak pertama, beliau kakak kedua. Saya sebagai yang paling kecil di dari kalah, akhirnya disuruh maju. Ya, akhirnya saya nggak bisa ngomong apa. Tapi mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa mewakili apa yang beliau berdua pikirkan. Walaupun saya juga nggak mikir sebetulnya. Bapak Ibu, pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kadin karena beliau 2 hari yang lalu berangkat ke Jakarta
ditemani oleh Bapak Kasih kurikulum dari SD dalam rangka untuk mewujudkan sekolah rakyat di Kabupaten Jember. Mohon doanya, mudah-mudahan negosiasi beliau, apa yang diupayakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember bisa terwujud sekolah rakyat di Kabupaten Jember. Kemudian permohonan maaf yang kedua dari Bapak Kabid. Mohon maaf, Bapak Kabid juga nggak bisa hadir. Juga 2 hari yang lalu, hari Kamis, ya, beliau izin ada kepentingan keluarga di Jogja, ya, di tempatnya Kak Agus. Jadi salipan mungkin sama Kak Agus, ya, mohon maaf beliau tidak bisa menemui Kak Agus pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu bisa bertemu. Bapak Ibu, kacamata hilang bisa. Bapak Ibu serta hadirin semua, dalam momen yang penuh kehangatan dan kegembiraan pada pagi hari ini dalam rangka pelatihan dan workshop literasi melalui bermain, bercerita, berlagu, dan gerak tari 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat ini, kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena kegiatan-kegiatan seperti ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, Ketua Panitia, untuk membekali panjenengan semua dalam rangka mendampingi anak-anak kita memaksimalkan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita. Jadi memang kegiatan-kegiatan seperti ini sangat-sangat dibutuhkan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Dan kegiatan seperti ini sangat tepat sekali. Apalagi tadi disampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka menyongsong Hari Anak Nasional. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ada surat edaran dari Kemendikbud. Bukan Kemendikbud ya sekarang, Kemendikdaswen. Ada 2 lomba. Ya, ada 2 lomba. Sudah dibaca? Sudah. Yang pertama adalah lomba senam anak Indonesia Hebat. Yang kedua lomba bercerita. Pas Kak Agus temanya. Jadi itu nanti yang saya tagih hasilnya. Ya, itu nanti yang saya tagih hasilnya. Dan pendaftaran lomba itu terakhir tanggal 25 April. Ya, saya berharap Bapak Ibu, saya berharap khususnya bidang PAUD PNF bahwa lomba ini tolong bisa dimanfaatkan dengan baik. Tolong diikuti. Senam anak Indonesia Hebat sudah diperkenalkan jauh-jauh hari. Dan saya yakin di setiap lembaga sudah melaksanakan itu tiap pagi bagi yang sudah melaksanakan. Ya. Kecuali yang belum, kan gitu aja. Tolong hari Senin atau Selasa buat video senam anak Indonesia Hebat. Raiso ngedit rapopo, sebisanya tolong kirimkan ke link yang sudah ada. Maksimal tanggal 25
update. Kalau bisa TK seluruhnya ikut, ya tanpa terkecuali. Bahkan kemarin Pak Susilo WA ke saya kasih tahu berita itu, padahal saya sudah tahu. Saya jawab, lanjutkan Mas untuk diikuti, siap, awas Kak ngirim. Kan gitu aja saya. Iya, takdir. Ya, takdir. Ya. Minimal 50% dari TK yang ada, berarti sekitar 500 peserta dari Kabupaten Jember. Karena kemarin Pak Ijal juga tanya ke saya, ya, Mas, Jember kate ngirim piro? Ya gak banyak-banyak Pak, paling sekitar 20-30% dari lembaga yang ada. Kurang lah 10, minimal 50% siap. Ya. Terus pokoknya aku ngomong siap, aku jadi ketua GTK ini, kan gitu. Terus kita tagih kan ketua GTK, baik yang ada di kabupaten maupun yang di kecamatan. Dan yang itu ya kecamatan Piro. Nah, yang kedua lomba bercerita. Pas tema hari ini ada lomba cerita. Nah ini kita pakai Pak Agus loh, ya. Tas teko IPR. Ya, nanti Kak Agus tak tagih. Berapa targetnya Kak? Yang ikut? Iya. Pesertanya berapa tadi? 300. Semua mengirimkan Kak Agus? Siap? Nah, ini ketua suku sudah bilang semua wajib kirim. Nanti yang saya tagih ketua sukunya ini beserta ketua GTKI-nya. Nah, cocok, setuju saya. Benar, dan saya kasih piagam yang kirim ya. Ya, lomba bercerita. Kalau nggak dipaksa kan nggak iso ya. Ya, karena kita bisa karena terpaksa. Karena hari ini ada waktu kurang lebih. Sekarang tanggal 19 ke 25 berarti ada waktu kurang lebih 6 hari. Ya. Termasuk yang TK negeri. TK negeri juga gitu ya. Saya share. Ya Pak, siap. Semua jawab gitu. Ya Pak, siap. Terima kasih informasinya. Akhirnya saya jawab di belakang. Ojo siap tok. Diikuti. Apa aja jawabnya? Ada yang jawab izin aku. Ya, ya jadi tolong Bapak Ibu, momen-momen seperti inilah yang diadakan oleh kementerian maupun oleh BPPNP, BPGP ataupun IGTKI provinsi, IGTKI pusat itu tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Agar apa Bapak Ibu? Agar kita PAUD yang ada di Kabupaten Jember semakin berkibar dan semakin berkualitas. Salah satu indikator PAUD berkualitas ya outputnya itu. Baik itu output oleh guru maupun output oleh siswa atau murid. Nah, sekarang yang diadakan oleh kementerian outputnya berupa murid, yaitu lomba bercerita dan lomba senam anak Indonesia hebat. Alhamdulillah tahun kemarin di Pautpedia lomba pentas media, ya, pentas media yang diadakan oleh kementerian juga. Alhamdulillah Jember lomba bercerita dapat nomor 1 yang diwakili oleh TK siswa dari TK Al-Furqan. Mudah-mudahan yang diadakan tahun ini nggak cuma juara 1. Harapan saya yakinnya bahwa potensi guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Jember itu bagus-bagus. Cuma kudu dipaksa agar bisa muncul. Karena kalau kita hanya menghadapi siswa-siswa kita, Bapak Ibu, pasti kita ya sing pinter dhewe, kan gitu. Tidak ada yang ngalahkan.
Makanya mari Bapak Ibu, terima kasih kepada IGTKI, ya, kepada ornit lainnya yang telah terus berupaya meningkatkan kompetensi guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Jember, khususnya TK ini. Tolong bukan cuma ditingkatkan, tapi dimunculkan. Ya, Bu Endang tahun kemarin yang Bu, saya minta teman-teman TK yang punya juara untuk diikutkan dalam kegiatan yang dikasih ribet sama Bupati. Ada Pak? Habis itu jawab lagi, oh ya aku kirimkan lomba karaoke Pak. Masa lomba guru-guru pengembangan kompetensi kok lomba karaoke? Yang lain Bu, jangan lomba karaoke. Kemudian WA lagi, ben ono wong tak rasani, ben kroso. Kemudian WA lagi, ini Pak, ada lomba APE, juaranya ada. Oke, terima kasih. Saya aku kirim mono sertifikat itu. Engko tak tunjuknya di perencanaan, biar nanti bisa dapat rewardnya. Saya tunggu sampai waktunya habis nggak dikirim-kirimkan. Iki lomba tenanan apa ora? Ya, jadi tolong Bapak Ibu, lomba-lomba yang diadakan oleh ornit ataupun organisasi yang lain kalau itu legal, tolong itu bisa disertifikatkan. Syukur-syukur mengetahui bapak kepala dinas sehingga kuat, sehingga sewaktu-waktu butuh, ya saya butuh, Pak Kamto butuh, begitu butuh, tinggal ini Pak, tunjukkan seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dalam pelatihan ini output yang paling penting Bapak Ibu adalah bisa menerapkan hasil pelatihan ini dalam proses pembelajaran, bisa menerapkan di dalam kelas. Jangan sampai pelatihan selesai ya wis bar, tidak diterapkan di dalam kelas, sehingga pembelajaran yang menyenangkan tidak tercapai. Padahal Bapak Ibu, pembelajaran di PAUD, di TK, di KB, di SPS itu adalah bermain sambil belajar. Konsepnya itu bermain sambil belajar, jangan dibalik. Bagaimana Bapak Ibu bisa melaksanakan itu? Ya salah satunya melalui workshop seperti ini yang dipandu oleh narasumber yang kompeten. Dan setelah Bapak Ibu menerapkan di kelas dan berhasil, ojo medit-medit. Ojo medit-medit. Ojo cerai. Silahkan tularkan kepada teman-teman lainnya di komunitas belajar PAUD di kecamatannya masing-masing. Apalagi sekarang sudah muncul Surat Edaran Kemendikdasmen nomor 14 tahun 2025. Bukan nomor 14 nih. Bukan. Nomornya lupa saya. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang Hari Belajar Guru. Sudah dibaca? Belum. Jadi saya Bu Endang. Sudah di-share sama Pak Ketua suku, sama GTK juga selesai. Tentang Hari Belajar Guru. Bapak Ibu, panjenengan ngajar sekarang, tetapi kalau TK kan kelas ya, tidak harus 24 jam kan gitu. Tapi kalau guru TK, guru SD, guru kelas ya nggak bisa, ya aturan itu nggak berlaku. Tetapi Bapak Ibu, hari belajar efektif bagi guru tolong mulai direncanakan, syukur-syukur bisa dilaksanakan, khususnya bagi kepala sekolah. Kepala sekolah ada yang hadir? Ada. Tolong dicermati. Hari belajar guru.
guru. Di sana memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui komunitas belajar, melalui MGMP, melalui KKG, melalui K3S, K3TK, dan seterusnya. Begitu juga untuk Bapak Ibu penilai pengawas, itu boleh. Dan itu secara eksplisit Bapak Ibu dijelaskan bahwa kegiatan itu bisa dianggarkan dari bos. Ya, bisa dianggarkan dari bos. Jadi tidak ada alasan lagi bagi Bapak Ibu kepala sekolah tidak mengizinkan gurunya ikut komunitas belajar, karena itu sudah ada surat edaran. Ya, jadi itu tolong digarisbawahi. Tolong kepala sekolahnya nggak ada, nanti dikasih tahu. Ya, cari di Google hari belajar guru atau di share lagi. Ya, jadi di situ jelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu guru-guru yang sudah dapat sertifikasi, ini bukan lagi menjadi sesuatu yang sunnah, tapi menjadi sesuatu yang wajib. Kenapa? 20% anggaran sertifikasi itu untuk peningkatan kompetensi. Ada aturan itu. Jadi kalau misalkan bos, anggaran bos sekolahnya nggak bisa, tapi Bapak Ibu dapat sertifikasi, tetap harus ikut yang namanya komunitas belajar. Tidak ada alasan lagi, karena orang Allah sudah terlalu banyak. Dia harus ikut Bapak Ibu untuk peningkatan kompetensi. Siapa narasumbernya? Narasumbernya ya panjenengan semua. Guru-guru senior yang sudah mempunyai pengalaman belajar, tolong tularkan kepada guru-guru junior atau guru-guru penggerak, ya guru penggerak yang sekarang sudah dibubarkan, kasihan. Juga sekolah penggerak. Iya, tolong guru penggerak, sekolah penggerak yang sudah ilmunya banyak, ojo medit-medit. Silahkan tularkan di komunitas belajar. Silahkan. Jadi jadwal yang disusun berdasarkan kesepakatan seluruh anggota. Ojo kesepakatannya pengurus. Itu di komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu, pertemuan pertama kali di komunitas belajar itu membicarakan jadwal dan materi yang akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya selama 1 semester. Jadi seperti itu. Jadi jangan hanya pengurusnya saja yang membahas, dan tidak harus berupa workshop, tidak harus berupa seminar, tetapi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas di sekolah panjenengan, yaitu permasalahan pembelajaran, itu yang dibahas. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, mungkin nanti karena di sini ada tulisan literasi, saya tadi sempat ngobrol sama kakak tertua, ya Pak, kira-kira untuk menindaklanjuti ini dari workshop ini, saya kok kepingin teman-teman ini bisa membuat buku, saya gitu. Kira-kira bisa dianggarkan ya? Dan tadi kayaknya ada sedikit sinyal, mudah-mudahan nanti sinyalnya semakin banyak. Memang saya bercita-cita, punya keinginan ya Bapak Ibu. Mumpung saya ada di sini, bagaimana saya bisa bermanfaat?
Bagaimana saya biar bisa bermanfaat dan manfaat itu bisa dinikmati terus. Nah, saya kepingin Bapak Ibu guru PAUD itu bisa membuat LKPD atau buku panduan sendiri untuk pembelajaran. Ini hanya cita-cita, tapi mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Ya sementara ini saya karena saya menghimbau maka saya harus belajar menulis. Saya mencoba menulis. Ya sementara tulisan saya taruh di blog, walaupun tulisan saya juga belum sempurna. Ya. Salah satu tulisan saya yang lagi tenar sekarang yaitu tentang yang judulnya Cinta yang Tertunda. Sudah baca Bapak Ibu? Rugi kalau nggak baca. Yang sudah baca pasti senyum-senyum. Kok iso Pak kasih nulis kayak gini? Nanti dicari di blog saya ya. Guru Mulia Karna Karya. Itu nama blog saya. Saya coba sekarang mulai belajar menulis lagi, Pak Ibu. Dulu tahun 2018 itu saya sudah belajar menulis. Sudah sempat membuat buku. 2 buku kalau nggak salah. Dan itu sudah ber-ISBN. Tapi setelah itu karena kesibukan dan lain hal, akhirnya belum bisa menerbitkan lagi. Nah, di sini saya kok kepingin teman-teman guru PAUD ini nanti bisa ya minimal membuat LKS atau LKPD untuk pembelajaran 1 kali saja. Syukur-syukur nanti akhirnya bisa membuat buku. Jadi coba saya akan ngerayu Pak kasih kelembagaan, mudah-mudahan nanti ada dana untuk pelatihan membuat buku untuk pembelajaran di PAUD. Ya, kalau misalkan nanti ada 950 sekolah, ya satu sekolah 1 buku aja kan lumayan sudah. Jember bisa membuat buku ya di PAUD. Jember bisa membuat buku sebanyak 900 buku TK dan 1.100 buku KPSPS untuk pembelajaran. Ini cuma harapan, cita-cita, kan boleh cita-cita. Dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Ya harapan kita. Walaupun sekarang di grup Belinasi itu ya saya punya grup Bapak Ibu namanya Belinasi Bahut. Apa itu? Belajar literasi numerasi bagi anak usia dini. Anggotanya masih 6. Mungkin ada yang berkenan mau jadi anggota, silahkan japri ke saya, nanti saya masukkan jadi anggota. Ya, kita mencoba belajar menulis buku, membuat buku yang ada di PAUD. Yang terakhir Bapak Ibu, mumpung masih dalam suasana lebaran ya, di hari Syawal dan acaranya adalah halal bihalal, saya mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Jember atas nama Dinas Kabupaten Jember mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama ini kami khususnya yang ada di PAUD, bidang PAUD ya, kurang memberikan pelayanan yang maksimal atau pelayanannya kurang memuaskan ya. Kami selaku perwakilan dari bidang PAUD sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga sebaliknya, saya yakin panjenengan tidak ada salah ke kami karena memang keterbatasan kami, tenaga kami yang ada di PAUD hanya 12 orang yang harus melayani 1.800 PAUD plus PNF. PNF itu ada PKBM, ada lembaga kursus, ada dan teman-temannya, saya juga nggak apa. Jadi
Sekali lagi, mohon maaf atas keterbatasan pelayanan kami yang belum bisa maksimal, terutama mungkin bagi teman-teman yang mengurusi injok kabar, perpanjangan, mengurusi insentif, BOP dan teman-temannya. Jadi kami mohon maaf sekali lagi, mumpung masih hanya di bulan Syawal pada hari ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Namun sebelumnya, karena tadi disuruh membuka kegiatan hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan halal bihalal dan workshop literasi menyenangkan pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.